M. Raffi Noval dari Fakultas Hukum kelas B. Saya di sini akan menjelaskan posisi asali dalam teori keadilan John Rawls. John Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan. Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa John Rawls memiliki posisi asali sebagai suatu persyaratan yang dinaskahnya bagi terjamin keadilan sebagai fairness. Namun John Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang real, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan hanya saja kendati bersifat imajiner. Bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara fair. Rawls 1971 hingga 120. Kedua, setiap orang yang berpartisipasi di dalam proses perumusan prinsip-prinsip keadilan ini harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Hanya saja Rawls percaya bahwa tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali. Hanya orang yang tertentu yang dapat masuk ke dalam situasi hipotesis ini, yakni mereka yang memiliki kemampuan bernalar sesuai dengan standar formal. Dalam dunia ilmu pengetahuan, ketentuan-ketentuan ini ilmiah ini membuka peluang bagi semua orang bagi masuk ke dalam proses musyawarah yang fair. Rawls menegaskan bahwa semua pihak yang berada dalam posisi asli harus juga berada dalam keadaan tanpa pengetahuan. Melalui gagasan tentang keadaan tanpa pengetahuan tersebut, Rawls ingin menegaskan bahwa semua pihak yang ada dalam posisi asali tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhi mereka dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan. Keadaan ketidaktahuan akan hal-hal partikular memang menjadi syarat penting untuk menjamin fairness. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan tersebut harus mampu melakukan penilaian atau prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa. Di sini Rawls juga menggambarkan bahwa dalam posisi asal tersebut pihak juga diandaikan bersikap saling tidak peduli dengan kepentingan pihak lain. Di sini dimaksudkan bahwa semua pihak berusaha dengan sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dianggap paling baik bagi dirinya. Pada saat yang sama, mereka juga dianggap tidak saling mengetahui apa yang dapat diperoleh pihak lain bagi dirinya sendiri. Gambaran ini secara sekilas menunjukkan karikatur orang-orang yang justru bertolak belakang dengan semangat kerjasama yang menjadi inti konsep keadilan sebagai fairness. Namun, demikian menggambarkan Rawls tetap sikap saling tidak peduli di antara orang yang ada di dalam posisi asali tersebut sebenarnya lebih sebagai sebuah pengandaian agar semua pihak dalam posisi asali mampu membebaskan diri dari rasa iri terhadap apa yang mungkin didapatkan oleh orang lain. Semua orang harus berkonsentrasi hanya pada apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana setiap pihak juga bisa mengajar kepentingan sendiri atau rasional di dalam posisi asali dan berada dalam keadaan tanpa pengetahuan itu pada akhirnya dapat memilih prinsip-prinsip pertama keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak. Menurut Rawls, dalam situasi tersebut maka orang atau para pihak akan memastikan bahwa prinsip keadilan yang akan dirumuskan bisa menjamin distribusi nilai-nilai primer. Jadi setelah penjelasan tersebut saya akan menanggapi pandangan Rawls tentang subjek bagaimana direfleksikan dalam konsepsi orang-orang yang ada dalam posisi asali melalui konsep posisi asali di mana para pihak yang terlibat berada di dalamnya, berada di balik cadar ketidaktahuan. Rawls telah mengajukan posisi tersebut kondisi-kondisi kemanusiaan aktual dalam merumuskan konsep keadilannya. Teori keadilan Rawlsian dibangun atas konsep person moral yang mengabaikan identitas kontrak yang ada dalam kehidupan nyata.
Padahal persoalan kerja sama sosial tidak saja terkait dengan masalah-masalah kepentingan manusiawi yang bersifat universal, tapi juga konsultasi partikular terkait identitas yang bersifat spesifik. Dalam hal ini, teori keadilan Rawls semata-mata menyoroti masalah-masalah politik redistribusi, yakni bagaimana mendistribusikan dalam kewajiban secara seimbang tapi saat yang sama teori keadilan tersebut